Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan kamu dan cintanya kamu, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, entah kamu yang Aquarius atau dianya yang Aquarius ya, atau kamu pun sama-sama Aquarius, who knows ya, itu tergantung dari kalian masing-masing ya. Dan ini bisa nggak resonate ataupun terbalik ya. Jadi kalau memang udah nggak resonate ya udah, jangan dipaksakan, berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Oke, aku udah buat untuk yang September, jadi kamu bisa cek khusus untuk September. Kali ini aku buat untuk yang timeless, dalam artian dia bakal bisa berlaku kapan aja saat kamu tonton. Oke, dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke, untuk Aquarius, di sini aku bakal aku bagi yang pertama untuk yang berpasangan, yang kedua yang single. Oke, dan seperti kamu lihat di sini ada kucing aku baring, jadi mejanya bakal sedikit goyang-goyang. Oke, kita lihat dulu untuk yang Aquarius berpasangan. Oke, ada work. I'm now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all prosperity and will provide. Lalu ada independence. The more you learn to feed yourself on the inside, to care for inner child and care for the inner child, the more freestanding you become. Help me to feed and love this inner child, dear Lord. Dan di the bottom of the deck ada loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when the kindred spirits can finally come. Oke, di sini untuk Aquarius, apa yang kulihat adalah kamu dengan pasangan saat ini memang dalam posisi yang kurang begitu nyaman dengan diri sendiri ya. Ada energi kayak aku nyaman atau enjoy kalau aku kerja sendiri, atau aku ngejalanin hidup aku sebaik-baiknya itu sendiri. Maksudnya orangnya lebih independen, bisa berdiri sendiri. Namun di saat itu juga terkadang kamu ngerasa loneliness, kamu ngerasa kesepian, ngerasa hampa, ngerasa kosong ya, seperti ngerasa nggak ada yang care, nggak ada yang sayang sama kamu ya. Kamu justru seperti ngerasakan aneh ya, dan itu yang membuat biarpun kamu berpasangan saat ini, kamu ngerasanya seperti nggak ada pasangan. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat tarotnya. Dan aku ngeliat kamu dengan pasangan memang bisa saat ini saling masing-masing sibuk dengan dunianya masing-masing, dan ada jarak yang cukup besar di antara kalian berdua di sini ya, yang membuat rasa ini makin terasa. Kalau memang nggak intens, ada kekosongan hati ya. Ada Page of Cups sih. Aku ngerasain seseorang sengaja untuk entah kamu atau pasangan sengaja untuk menjauh dari pasangan ya, karena memang untuk berpikir, ataupun memang terkadang dia ngerasa seperti gak bisa jadi diri sendiri kalau dia bersama pasangan ya. Di Emperor ada energi Aries, ada The Lovers, ada Gemini, dan ada The Moon, ada energi Pisces ya. Seperti aku bilang tadi ya, ada jarak yang cukup jauh, dan ada ngerasa kayak disconnect satu sama lain ya. Ngerasa apa ya, ini aku rasain karena memang Aquarius, aku ngerasainnya
kamu memang kebanyakan untuk fokus dengan kerjaan, dengan karir, itu nggak membuat kamu pusing. Kamu kayak udah tahu apa ya, seluk-beluknya kerjaan kamu atau apapun yang kamu jalanin gitu ya. Namun kalau udah masalah rasa, emosi atau pasangan, kamu lack-nya kamu di situ, ada void-nya di situ, ada gaps-nya di situ. Itulah yang membuat kamu masih nggak benar-benar bisa paham dan mengerti siapa pasangan kamu ataupun sebaliknya. Ya, King of Swords. Lalu ada Eight of Pentacles. Lalu ada Queen of Pentacles. Oke. Kekosongan ini menggerogoti hubungan ini ya, sedikit demi sedikit. Aku ngerasain. Salah satu dari kalian ini memang fokus dengan kerjaan, dengan egonya masing-masing ya. Karena untuk ibaratnya kebahagiaannya kamu bisa jadi seperti itu ataupun sebaliknya. Cuman saat seseorang ya fokusnya di luar hubungan ini, dan itu adalah bagian dari ego dia, dimana dia ingin memperlihatkan dia mampu, dia ingin memperlihatkan egoismenya dia, dan ya jadinya hubungannya lack di dalamnya. Karena yang difokusin yang di luar dirinya. Jadi ibaratnya mau banyak uang, mau banyak materi bisa didapatin, namun kayak hatinya nggak begitu dapat. Feeling atau rasa di sini ya, ada energi Libra, Justice, dan last cardnya di sini ada Eight of Wands. Kamu dengan pasangan perlu banget untuk membicarakan ini gitu. Aku ngerasain rasa sayang dan cintanya dapat banget ya, dapat bang, maksudnya sama-sama menyayangi, mencintai. Aku nggak ngelihat ada tendensi orang ketiga, aku nggak tahu, mungkin ada, cuman yang kebaca di sini enggak ya. Yang kebaca di sini lah memang tendensi yang sibuk masing-masing sendiri ya, sibuk masing-masing untuk memenuhi ego masing-masing, dan salah seorang akhirnya ngerasa seperti kayak dia nggak punya pasangan ya. Bagi kalian yang relate, bagi kalian yang resonate, kalian bakal tahu kayak rasanya kosong, kayak nggak ada pasangan, kayak nggak ada bedanya kamu dengan single dan berpasangan. Six of Pentacles sih, karena aku ngelihat kalian memiliki tujuan yang sama, namun istilahnya jalan yang kalian berdua ambil itu nggak sama. Jadi ya ibaratnya dia ngelewat jalan yang kiri, kamu lewat jalan yang kanan, walaupun tujuannya sama tetap aja ada jaraknya toh. Itulah yang terjadi di sini aku ngelihat. Jadi kalian perlu banget untuk bicarakan ini. Loneliness itu membunuh ya, beda dengan seseorang yang solitude atau contemplating. Solitude atau merenung sendiri, the hermit mode, itu beda. Orang yang udah biasa dengan, dalam artian dia biasa dengan diri sendiri, by their own company gitu ya, maksudnya dia biasa, ibaratnya seperti introvert lah gitu, dia udah biasa diri dia kayak gitu, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau loneliness, kesepian, hampa, itu beda. Itu bisa seperti rasa sesak di dada ya, ngerasa nggak merasa seperti hidup lagi. Jadi itu berbeda dengan kesendirian yang aku bilang kita fokus dengan diri kita, dengan hidup kita. Ini bukan lagi kesendirian itu, ini kekosongan dan kehampaan. Dan ini memang bikin frustrasi, ya, bikin stres biasanya. Hey, kita lihat untuk Aquarius yang single. Untuk pembacaan kali ini, ada striving. Eventually the individual ego strive to make things happen falls away, replaced with relaxed, trusting, openness to answer as they arise. Thank you divine for letting me move with the flow. Dan di bottom of the deck ada perfectionism.
Permission to make mistake is so freeing. It's root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the prison's perfectionism. Okay, di the bottom of the deck ada divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared. Nor leaves too early. May I always try your perfect and holy timing, dear Lord. Oke, untuk yang single Aquarius di sini memang seperti aku bilang ya, ada ego yang bermain, sama seperti yang berpasangan. Kamu bisa berhubungan selalu ataupun ditinggalkan seseorang yang memang fokusnya ya saat ini dengan egoismenya dia, dengan kerjaan dia, dengan karirnya dia ya. Karena yang aku lihat saat ini memang waktunya untuk egois, dianya yang untuk egois, ataupun kamu sebenarnya juga waktunya untuk egois memikirkan diri sendiri. Dalam artian egois ini sebenarnya mengarahkan ke arah yang balik ya, untuk self love, self care. Cuman ke kamunya bisa, kamu yang ditinggalkan, kamu bisa justru malah aku bisa bilang justru malah bisa merasa diri kamu seperti nggak perfect, nggak sempurna, karena itu tadi seseorang meninggalkan kamu dengan alasan yang seperti itu ya. Padahal orang ini juga diarahkan ke arah yang sama, cuman dia lah akhirnya memasuki masa yang justru dia makin egois dalam kerjaan dan karir untuk ngerasa. Kamu tau, ngerasa itu juga bagian dari ego. Ego yang baik bisa, ego yang buruk. Ego yang baik ya untuk merasa diri kita lebih baik, enjoy, bahagia. Ego yang buruk adalah membuat kita ngerasa diri kita udah baik, diri kita udah cukup ya, padahal kita nggak akan pernah cukup kalau hanya karena ego ya. Jadi di sini untuk yang single memang menyakitkan, mengecewakan, dia meninggalkan kamu ya, untuk hal yang sebenarnya kamu ngelihat ini sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan gitu. Nah, dia nggaknya harus dengan orang lain kok, entah dia memang dianya yang memang kayak bener-bener nggak mau aja gitu, dia menolak kamu, mengecewakan kamu patah hati di sini. Kamu bisa tidak menerima karena dia meninggalkan kamu juga bukan karena orang lain misalnya. Kebanyakan dari kalian ya, justru kan memang dia menuntut kesempurnaan dalam hidupnya dia ya. Ada kekecewaan yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan ke dia, kalau memang sampai kapanpun ya dia juga nggak akan pernah menemukan apa-apa yang sempurna, mau kemanapun dia mencarinya ya. Kita lihat tarotnya. Ada the Fool. See, kamu ngerasa dimanfaatkan, dipermainkan karena dia mencoba dekat sama kamu. Setelah hubungan ini coba untuk serius gitu ya, coba kayak lekat lah gitu, justru dia malah meninggalkan kamu. Justru dia kayak malah takut sama komitmen. That's it ya. Seseorang yang takut dengan ketidakpastian itu memang pertanda seseorang yang belum mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya. Ada kesakitan di dalam diri dia. Dia desire, dia mau akan relasi, dia mau seperti yang kamu mau juga sebenarnya. Namun saat hal itu makin intens ya, dia takut dengan ketidakpastian ke depannya, dia bakal mundur. Dia bakal mencari tahu dia mampu apa enggak, tapi ujung-ujungnya dia bakal ngerasa dia nggak mampu. Yaudah dia mundur dan dia bisa meninggalkan kamu atau menggantungkan kamu di sini ya. Dan akhirnya dia fokus dengan apa yang sebenarnya bukan fokus kalian bersama. Dia fokus dengan diri dia sendiri ya. Knight of Swords ini bagian dari egonya dia, ini bagian untuk dia showing off ya. See the star, energi kamu banget Aquarius. The bottom of the deck-nya ada King of Swords.
show up di sini aku ngelihat untuk bagian dia memperlihatkan ke dunia kalau dia hebat, dia mampu, dia luar biasa, ya. That's why dia ngerasa dia butuh approval ini bukan dari kamu, dia butuh approvalnya dari orang di luar sana, ya. Namun aku ngeliat sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta. Namun dia tidak mengerti dengan sayang dengan cinta dia itu sendiri. Dan aku ngeliat disinilah divine timingnya bermain atau waktu ilahinya bermain. Dimana memang saat ini dia memang masih masa egoisnya. Ya, kamu gak akan bisa memaksa seseorang yang memang masanya belum nyampe ke sana. Dan sampainya kapan, who knows, berbeda pasti setiap dari kita, dari kamu, dari aku, ya. Jadi memang tinggal kamunya lagi, ya. Kalau memang kamu menunggu, ya istilahnya menunggu sampai kapan, tanyakan itu ke diri kamu sendiri dan apakah kamu ready, dan apakah di masa ini juga dia benar-benar memilih kamu nanti ke depannya, walaupun dia sayang, walaupun dia cinta, ya, apakah dia akan memilih kamu, itu yang gak bakal kita ketahui nanti, ya. Kenapa kita gak bakal ketahui? Karena untuk saat ini masa egoisme itu bisa membawa seseorang ke arah mana aja, dan dia bisa stuck loh di masa ini, dan dia gak akan keluar, dan itulah menjadi problemnya, menjadi masalahnya. So seperti aku bilang, apakah kamu wasting waktu kamu, ya, menghabisi waktu kamu dengan memikirkan dia, atau kamu sibuk dengan memenuhi diri kamu, apa yang menjadi void, kekurangan, dan menerima apapun yang udah terjadi sebenarnya selama ini dalam hidup kalian, ya. Oke. Kita lihat Sang Semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, sorry kalau kamu dengar suara palu, ya, itu tetangga aku lagi bertukang. Kita lihat untuk Aquarius, single dan berpasangan. Ada tune into your inner peace, sih. Jadi untuk yang single berpasangan, memang untuk menemukan kedamaian dalam diri, mau ada pasangan ataupun tidak, ya, dan mengerti apapun yang terjadi itu memang udah masanya. Kalau kamu harus sendiri, ya kamu harus sendiri. Kalau kamu harus ngerasa kosong, berarti memang ada sesuatu yang harus kamu embrace, ya. Embrace itu kamu rangkul. Dan kalau merasa kosong bukan berarti rasa itu harus dihindari, namun gimana caranya untuk kamu tidak tertrigger dan menerima masa itu. Ini semua tentang penerimaan agar kamu masuki masa kedamaian di dalam diri kamu, peace within, ya. Kamu perlu untuk menemukan kedamaian dalam diri kamu, karena kalau enggak, ini semua bakal bisa berkecamuk dalam hidup kamu, ya. Kenapa? Apa yang kamu pilih saat ini menjadi kesakitan, kekecewaan, dan kebahagiaan kamu bakal terus bisa berdampak nantinya. So pilih matang-matang, ya, jalani sebaik-baiknya. Oke, kalau memang kamu perlu bimbingan dari orang lain, silahkan untuk cari, jangan paksakan diri kamu, ya. Karena aku sendiri pun perlu banyak bimbingan, entah dari astrologer, ya, dari seorang psikolog, konselor, ya, banyak. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye.